Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Aprianto dengan NIM B1012201043. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data menggunakan FU10. Pengolahan data panel menggunakan FU10. Nah, sebelum masuk ke pengolahan, kita harus mempunyai permasalahan ataupun variabel yang akan dan juga data yang akan kita uji. Nah, di sini saya mempunyai variabel yaitu pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi PE di 6 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan juga Brunei Darussalam selama 5 tahun, pada tahun 2018 sampai 2022. Nah, langsung saja pada workflow struktur type-nya kita ubah menjadi balance panel. Start date-nya yaitu awal tahun dari data kita 2018, di sini saya gunakan, sedangkan akhir tahun pada data saya yaitu 2022. Sedangkan number of cross section di sini yaitu saya isi dengan 6 karena saya memilih 6 negara, mempunyai 6 negara. Langsung kita tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa workflow tilted-nya. Nah, untuk mencari regresi linear, kita harus mengolah data kita dan memasukkan data kita terlebih dahulu, yaitu kita tekan quick empty group. Nah, sini sudah terdapat tabel untuk memasukkan data yang akan kita olah ataupun data yang akan kita uji. Nah, selanjutnya masukkan data kita yang telah kita copy, data Excel kita, karena data saya sudah saya copy. Lalu kita tekan. Nah, sudah terlihat bahwa data-data kita telah masuk di tabel tersebut. Nah, pada seri 1 dan seri 2, seri 3 di sini dapat kita ubah menjadi sesuai nama dari variabel ataupun data kita. Nah, pada seri 1 di sini saya ubah menjadi Y ataupun PE, pertumbuhan ekonomi. Kita rename. Sedangkan seri 2 yaitu ekspor. Kita rename. Yang ketiga impor. Kita rename. Nah, setelah ketiga variabel ini sudah diubah namanya, langsung kita keluar saja, tekan X, delete is. Nah, sudah terdapat terlihat juga data yang kita ubah tadi namanya. Nah, kita akan melakukan uji ataupun pengolahan untuk mencari regresi linear. Nah, kita blok ketiga variabel yaitu PE, impor dan ekspor ini. Lalu kita tekan, kita buka open equation. Nah, terlihat bahwa equation estimation di sini mempunyai rumus PE, impor, ekspor dan juga C. Nah, di sini kita untuk mencari regresi linear, panel optionnya kita ubah menjadi fact sheet. Nah, setelah kita ubah, langsung saja kita tekan OK. Nah, di sini sudah
terlihat data ataupun pengolahan yang kita lakukan untuk mencari regresi linear. Nah, setelah kita mendapatkan pengolahan hasil dari regresi linear tadi, maka kita dapat uji hipotesis yang ke output hasil uji F. Nah, pada output hasil uji F statistiknya 6,09431115, sedangkan prop F statistiknya 0,000565. Nah, berdasarkan output hasil uji F diketahui bahwa F statistik sebesar 6,094315 itu lebih besar dari F tabel. T tabel didapat dari tingkat A 5% di F1 K kurang 1 sama dengan 2 sama dengan 814. Nah, nilai probabilitasnya 0,0565 kurang dari nilai signifikasi 0,05, sehingga dapat disebutkan bahwa secara simultan variabel ekspor dan impor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya output hasil uji determinasi. R-square-nya 0,67, sedangkan adjust R-square-nya 0,56. Nah, berdasarkan hasil uji determinasi tersebut dapat kita lihat sendiri di sini. Sisanya 8,20% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan tabel 4 tadi yaitu variabel C, ekspor dan impor, statistiknya minus. Sedangkan propnya 0,65 dan juga ekspor statistiknya 1,68, propnya 0,10. Sedangkan impor statistiknya 0,02, sedangkan propnya 0,98. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencari ataupun mengolah dari hasil uji normalitas. Nah, setelah kita mendapatkan tadi hasil dari regresi linear, nah langsung saja untuk mencari hasil uji normalitas kita tekan view. Di sini terdapat residual diagnosis. Nah, kita tekan histogram normality test. Nah, sini sudah terdapat hasil dari uji normalitasnya yang J-square-nya 4,036065, sedangkan probability-nya 0,132917. Nah, dari hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat bahwa J-square-nya lebih besar daripada nilai probability-nya. Selanjutnya, kita mencari uji ataupun analisis deskripsi dari regresi panel yang telah kita lakukan. Kita blok lagi ketiga variabel kita, lalu kita tekan quick, lalu pada grup statistik kita tekan deskriptif statistik, lalu ada common sample. Nah, common sample di sini kita tekan saja. Nah, di sini terdapat rumus dari ketiga variabel kita untuk mencari analisis deskripsi. Nah, PE impor ekspor di sini merupakan variabel Y, yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan impor dan ekspor yaitu X1 dan X2. Kita tekan saja OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari analisis deskripsi. Dapat kita tahui bahwa maksimum dari pertumbuhan ekonomi ataupun Y yaitu 7,06, sedangkan maksimum dari impor yaitu 5,23, sedangkan ekspor 5,96.
Sedangkan minimum pada pertumbuhan ekonomi ataupun Y itu minus 2,47, sedangkan impor 4,23, sedangkan ekspor 5,65. Nah, Jerquebera pada pertumbuhan ekonomi yaitu 8,85, sedangkan impor 2,01, ekspor 3,28. Probability pada pertumbuhan ekonomi itu 0,01, sedangkan impor 0,36, ekspor 0,19. Nah, dari hasil deskripsi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekspor dan impor itu berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, apabila ekspor itu memiliki nilai yang semakin sedikit, maka pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu akan meningkat. Nah, begitu juga ekspor. Ekspor pada pertumbuhan ekonomi suatu negara itu lebih menekankan dan juga memaksimalkan produksi atas barang dan jasa. Karena untuk mendapatkan nilai yang berkualitas ataupun biayanya meningkat, di sini pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.